Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita belajar memasuki materi berikut ini, alangkah baiknya kita tadi sudah berdoa. Kita coba untuk menyanyikan lagu nasional agar mengingat kembali bagaimana perjuangan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu dari Belanda maupun Jepang, dan teringat dari susah-susah tadi ini. Ini ada video, nanti kita gunakan musik sendiri untuk mengenang bagaimana hebatnya Indonesia itu sehingga menjadi seperti sekarang. Silakan keluar dari kursi mejanya, berdiri, kita coba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Silakan, siapa yang mimpin? Boleh dipimpin? Tidak. Boleh. Ya. Baik, sebelum kita masuk atau lanjut materi, alangkah baiknya kita absen. Siapa yang datang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tidak ada datang. 3 nggak datang. Baik, sebelum Bapak lanjut, semalam ada belajar Kak? Jadi Bapak berharap belajar dengan baik, jadilah generasi pemuda dan pemudi Indonesia yang terbaik. Bawa nama harum keluargamu, nama baik sekolahmu, sehingga kamu menjadi anak yang sukses. Sebelumnya ada materi yang namanya statistik. Nah, apa itu statistika? Tadi sudah dijelaskan oleh si Ayu. Bagus. Ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam, dalam kurung itu fisika, astronomi, dan biologi. Nah, ilmu ini, ilmu sosial seperti sosiologi dan psikologi maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan ekonomi. Ternyata statistik ini tidak digunakan hanya ilmu matematika saja. Semuanya mudah menggunakan statistika. Nah, statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan, misalnya sensus penduduk. Nanti barangkali nanti ada yang lulus keluar dari sekolah bekerja di pemerintahan, tidak ada di BPS, Badan
pemeriksaan statistik. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer. Nah, sekarang statistika punya aplikasi. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat. Sekarang kita survei. Pemilihan presidennya tahun 2020, tapi tidak tahu siapa yang menentukan, tidak tahu siapa yang menang. Data lebih cepat dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data dan mengambil keputusan atau kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Di SMP tentunya kalian telah mempelajari beberapa bentuk penyajian data dalam bentuk diagram, seperti diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan lainnya. Ini adalah kita lihat, ini ada diagram garis, contohnya seperti ini. Diagram garis digunakan untuk menyajikan perkembangan data statistik. Nah, ingat ya, diagram garis ini hanya digunakan untuk menyajikan perkembangan data saja. Ngapain? Supaya ini loh, segini loh, segini loh. Berarti ada peningkatan. Pada diagram garis, sumbu X horizontal biasanya menyatakan satuan waktu, sedangkan sumbu Y vertikal biasanya menyatakan frekuensi. Kita lihat contohnya nih. Hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari ke Juli, berarti dalam bulan tuh Januari, Februari, Maret, 6 ya, berarti setengah tahun ya. Di 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah. Kita lihat di bulan Januari, Februari, Maret 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti ada 7 bulan nih. Selama 7 bulan itu jumlah unit, kalau Januari 10 yang aku, Februari 15, Maret 30, April 35, Mei 25, Juli 45, kemudian Juli 60. Nah, dari data tersebut dapat kita ambil kesimpulannya dalam diagram garis. Diagram tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis, bisa diagram batang juga bisa, dan diagram lingkaran. Bapak yakin kalian bisa? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi ke kegiatan berikutnya. Kita nanti Bapak bagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Silakan dibuat kelompoknya masing-masing. Bapak sudah dibuat dari kemarin. Oke, kita mulai.
Nah, oke. Isi dulu frekuensinya. Berapa frekuensinya? Ini frekuensinya kan? Nah, kita cari data. 8 berarti. Berarti yang frekuensinya berapa lama? Nah, kemudian yang 275 yang 264 orang kan? Apa itu titik tengah? Berarti nomor ini dihitung berapa? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 11 tengahnya berapa? 5,5 ya? Nah ya 5,5. 5,5. Oke. Nah, sama seperti itu. Boleh? Boleh. Lebih baiknya dibuat ada tabel datanya. Jadi nanti kalian daftar buku. Ya. Ini ya. Tabel yang ini dibuat aja di sini. Jadi nanti kalian lihat ke sini. Kan jawaban tabel itu kan ada jawabannya di sini nanti. Nggak salah di sana. Berapa? Bukan 18,5. Diagram batangnya tulis buat dulu nih. Garis ininya Pak. Jangan terlalu besar kali. Ini data kan? Data. Ini yang vertikal. Yang vertikal itu adalah mulai dari sini. Ini vertikal. Ini. Kita lihat dulu datanya berapa. Yang mulai dari 0 dan 10. Ada berapa frekuensinya itu? Oke. Sekarang apa lagi nih? Dari sini yang mulai dari 0 sampai berapa? Ini yang paling kecil dulu 0. Oke, terus 12. Terus 26. Kadang-kadang kan ada yang nggak paham nih. Cara-caranya. Nanti yang lingkaran kecil aja di sini. Sekarang isi berapa nilainya yang 0,11? Isi warna merah boleh, warna hitam boleh, warna biru boleh. Ya, ini yang ini 0 sampai 11. 0 sampai 11. Terus 12 sampai 26 ke 35. Nah, apa Pak? Yang ini dulu, frekuensinya yang kita ketahui berapa? Tengah-tengah. Berapa lainnya? Nilai tengahnya.
tugasnya? Buat diagram garis. Nah, jangan tadi udah kasih tahu. Jangan terlalu nanti, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Gimana yuk? Ada apa yuk? Diagram. Berapa? Bukannya Pak Sumi 64. 64 di sini lah. Naiklah, sini kan 64 kan? Ini. Masa kan dia makin turun. Sudah. Mana? Oke, yang lagi gimana? Sini lagi dulu. Maksudnya bisa? Silahkan diperhatikan temanmu, kita lakukan presentasi. Dipresentasikan satu kalau kita sudah mepet. Silakan ayo. Di depan, silakan sambil di depan. Kamu pegang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami perwakilan dari tim Mawar ingin memperlihatkan hasil kerja keras kami, yaitu membuat diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Teman-teman, kami akan menjelaskan bagaimana sih dari tabel tersebut naik ke sini. Sudah ada nilai dari 0 sampai 11, lalu 12 ke 25 dan 26 ke 35. Lalu kita mencari titik tengah XY. Cara mencari titik tengah XY yaitu 0 ditambah 11 lalu dibagi dengan 2 yang mendapatkan hasil 5,5 dan seterusnya seperti itu. Lalu kita mencari frekuensi. Frekuensi adalah ini merupakan data warga yang memiliki umur dari 11, 12, dan 26. Lalu kita yang terakhir adalah mencari XY, hasil dari XY FY, yaitu dengan cara titik tengah XY dikali dengan frekuensi FY yang menghasilkan 209, 906,5 dan 1952. Lalu nilai frekuensi dan XY dikali FY dijumlahkan, yaitu menghasilkan hasil 151 dan 3067,5. Lalu buatlah diagram batang, garis, dan lingkaran seperti yang sudah kami kerjakan. Cara mencari diagram batang, tulislah tersebut nilai-nilainya seperti 0 sampai 5, 12 ke 25, dan 26 ke 35. Lalu tarik garis tersebut ke frekuensinya seperti yang nomor 1
presentasi kami. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Baik, sekian presentasi hasil kerja keras kami hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita cukupkan. Silakan dikumpul. Tolong difotokan per kelompok. Boleh di silakan lanjut ke kelompok itu. Kumpulkan semua bahan-bahannya dari dulu. Terima kasih, kita telah tepuk tangan untuk kita bagaimana pengalaman kalian pada saat mengerjakan kelompok tadi? Apa yang membuat apakah kalian bingung, sulit, atau jenuh? Bingung Pak. Bingung ya. Bingung karena kita tidak pernah berbuat seperti ini. Apa kesimpulan yang kalian dapat? Kesimpulan dari hasil tadi, ukuran pemusatan adalah nilai tanggal yang mewakili suatu kumpulan data yang menunjukkan karakteristik data. Saya agak tekan. Hari ini kita coba mau tes breaking dulu. Tes breaking yaitu melemahkan otot-otot otak. Oke, silakan tanganmu digerak-gerakkan dulu. Biasanya dia kalau kamu berdiri bisa, kemudian kamu letakkan tangan kamu di sini, di leher sini. Oke, kemudian ini ada ibu jari ya. Ibu jari kamu itu begini, kamu giniin. Nah, kamu giniin. Oke, giniin. Posisi badan seperti ini. Oke, oke. Kemudian kamu geser kemari. Oke, sambil aja diginiin ya. Urat otak-otaknya ya. Kemudian dibalas kemari. Oke, cukup. Nah, enak kan? Sebelum kita ini, Bapak ini ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak. Kalau enggak ada cukup jelas? Rajin-rajinan belajar di rumah. Saya akan memberikan sebuah motivasi bahwa ada pepatah dari Yunani. Dia mengatakan begini. Langit itu rendah, serendah bisa menjangkau dan melihatnya. Langit itu jauh apabila kita tidak punya ilmu. Maksudnya apa? Supaya kita tetap belajar, yakin dan tetap. Kita lihat dulu kita tidak pernah bermimpi, tidak pernah berpikir bahwa besi bisa terbang. Besi itu berat ya, tapi dia bisa terbang. Besi itu berat, kalau dia dimasukkan dalam air pasti tenggelam. Tetapi kenapa yang begitu gedenya dia bisa terapung? Itu perlu ilmu dan perlu pemikiran yang maju agar kita bisa mengerti. Jadi intinya adalah belajarlah sampai kamu tak bernyawa. Jangan berhenti belajar sampai di SMA, tetapi belajarlah setelah SMA. Terus belajar dan belajar.
ilmu itu tidak akan pernah luntur kalau kita sering membagikan. Tapi akan ilmu itu akan mudah kalau kita kuasai sendiri dan kita memberikan kepada orang lain. Jadi pesan saya adalah kalian adalah generasi muda, harapan SMA Negeri 2. Kami akan merasa bangga kalau kalian itu menjadi orang-orang hebat. Datang dari SMA dengan baik-baik, keluar dengan baik-baik, dan akan kembali menjadi orang-orang yang terbaik. Begitulah harapan kami. Kami sebagai guru hanya memberikan ilmu yang semaksimal mungkin. Selebihnya itu adalah kalian. Kalianlah harapan kami. Kami yang di sini akan merasakan tua dan akan pensiun. Kalianlah pengganti. Maukah kalian menggantinya dari luar sana kemari? Yang orang dari Medan kemari, orang dari mana kemari, orang kedua dari luar kemari, hanya untuk mempelajari, untuk mengajari anak-anak. Kalianlah harapan kami. Kalian dari jauh keluar dari masuk SMA dengan baik-baik, keluar juga dengan baik-baik. Suatu saat kalian kembali menjadi orang-orang terbaik. Itu harapan kami. Saya berharap belajarlah terus sampai akhir hayat. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.